Otherworldly Evil Monarch, Bab 141. Judul, Badai Aura. Pada saat energi Jun Mo Xie bersentuhan dengan pagoda Hongjun, yang menyebabkan pagoda Hongjun berputar dengan liar, telinga putih kecil berdiri dan kemudian mulai mengepak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Jun Mo Xie dengan sepasang matanya yang imut, yang dengan jelas mengungkapkan keterkejutannya. Saat ini, 9 orang sedang duduk di dalam halaman Jun Mo Xie, di mana Dugu Xiaoyi duduk di sebelah Jun Mo Xie karena hewan peliharaan kecilnya duduk di pelukannya. Jun Wui telah berjalan menjauh dengan kursi rodanya agak jauh karena dia tidak ingin ikut campur dalam pertemuan generasi muda ini. Namun, dia masih cukup dekat untuk mengawasi. 7 Dugu bersaudara telah menghabiskan banyak waktu semalam membual tentang kemenangan mereka atas Jun Mo Xie untuk menyelamatkan muka di depan saudara perempuan mereka, tetapi jelas bahwa mereka masih ingin membalasnya atas semua penderitaan yang telah dia timbulkan pada mereka. Namun, ketujuh bersaudara itu bersikap sangat baik saat ini karena mereka tahu bahwa mereka ada di hadapan Jun Wui. Ayah mereka, Jenderal Dugu Wudi yang tak terkalahkan, selalu memuji Jun Wui, tetapi memberitahu mereka bahwa pria itu sekarang adalah bayangan pohon yang pernah besar. Ketujuh saudara laki-laki Dugu telah mendengar tentang legenda dari 3 saudara laki-laki Jun yang hebat dari ayah mereka, paman mereka, kakek mereka dan beberapa sumber lain sejak masa kanak-kanak mereka, dan mampu melafalkan cerita-cerita itu secara terbalik. Jenderal kulit putih, Jun Wu Hui, Jun Wu Meng dan Jun Wuyi. Kisah-kisah tentang kekuatan dan pencapaian militer mereka telah beredar di sekitar divisi militer di seluruh bangsa sampai-sampai mereka telah diubah ke posisi legenda di hati dan pikiran setiap prajurit. Dugu Wudi selalu mengungkapkan bahwa ia ingin putranya serupa dengan ketiga putra Jun Zantian. Ayah mereka yang bangga menganggap tidak ada orang yang dapat setara dengannya, tetapi jika menyangkut masalah ketiga Jun bersaudara, dia akan tetap diam karena menghormati dan mengagumi. Meskipun Jun Wui telah berubah menjadi pria yang sangat pendiam dan pendiam sekarang, yang setiap tindakannya halus dan elegan, tetapi mereka tahu bahwa jenderal militer yang dulu hebat masih tertinggal dalam bayang-bayang di suatu tempat, dan jika pria itu pernah diprovokasi maka dia masih bisa mendatangkan malapetaka. Pada saat kematian misterius Jun Wu Hui dan Jun Wu Meng, Jun Wui menjadi liar dan telah mengirim pasukan dan mengobarkan perang yang telah menodai tanah dengan darah. Zhao Jianhun telah menderita kerugian besar dalam 3 perang berikutnya, dan jika bukan karena intervensi misteri menit terakhir, maka dia pasti akan kalah perang. Namun, karena intervensi misterius ini, Jun Wui mengalami nasib yang mirip dengan saudara-saudaranya, tetapi malah berakhir sebagai orang yang lumpuh. Tapi perang itu masih diakui sebagai demonstrasi kekuatan tertinggi di negara Tianxiang. Badai yang menyerbu ratusan ribu pria berbaju besi ke dalam pertempuran, maju ke arah musuh dengan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menjadi legenda. Meskipun Jun Wui terpaksa pensiun dari militer karena kecacatannya pasca perang ini, nama dan sosoknya masih menjadi ikon di kalangan militer, sementara ceritanya adalah legenda. Bahkan hanya pembicaraan tentang cerita-cerita itu akan memicu rasa bangga dan semangat di hati setiap prajurit di negara ini. Saat ketujuh bersaudara keluarga Dugu diminta menemani adik mereka ke kediaman Jun, Dugu Wudi dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Jangan pernah memprovokasi Jun Wui. Jika ada seseorang di Kekaisaran Tianxiang yang secara terbuka berani melawan keluarga Jun, maka itu adalah keluarga Dugu, tetapi meskipun Tuan Muda Jun Mo Xie berani mengacak-acak sangkar mereka, mereka masih tidak berani memberi dia pelajaran, hanya karena satu orang, Jun Wui. Jika Jun Wui marah, maka dia bisa dengan mudah membagikan 7 generasi keluarga Dugu seperti irisan sayuran, dan bahkan Dugu Wudi tidak akan bisa menghentikannya. Hal seperti itu tidak sepenuhnya mustahil. Faktanya, temperamen Jun Wui di masa lalu adalah bukti bahwa dia berani melakukannya. Di hati 7 Dugu bersaudara, citra Jun Wui adalah sosok pahlawan. Dia adalah idola mereka. Jun Mo Xie mungkin menggelitik amarah mereka, tetapi mereka tetap tidak akan berperilaku buruk di depan Jun Wui karena kekaguman dan ketakutan semata. Jun Wui tidak lagi melihat keponakannya sebagai seorang anak, tetapi semakin dia memahami keponakannya, semakin misterius dia menemukan temperamen keponakannya. Jun Wui secara sadar menyadari bahwa setelah pertengkaran mereka baru-baru ini, kedua belah pihak tertarik untuk memulai perkelahian, dan dia sangat menyadari bahwa jika itu terjadi maka 7 bersaudara dari keluarga Dugu kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat.
tidak menyadari kemampuan asli keponakannya. Namun, Jun Woo juga tahu bahwa keponakannya tidak mungkin bertindak begitu sembrono. Tetapi bahkan kemudian, dia merasa perlu untuk mengawasi pertemuan ini dari kejauhan, untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan. Dalam hal ini dia harus bertindak dan menghentikan pertikaian. Pikiran bawah sadar Jun Woo terus-menerus ngomelinya untuk menonton pertemuan mereka karena dia merasa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Karena kondisi tubuh Jun Mo-sie saat ini menjadi semakin tidak stabil setiap saat, dan meskipun Jun Woo, Du Gu Xiaoyi, dan 7 saudara laki-lakinya tidak dapat merasakannya, mereka semua dalam bahaya besar saat ini. Jun Mo-sie telah mendorong energinya ke pagoda Hongjun tanpa menvalidasi penilaiannya untuk memulai putarannya. Pagoda Hongjun yang disimulasikan mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mulai mengedarkan aura dalam jumlah besar ke seluruh tubuhnya. Segera, aura ini mulai menjadi lebih dan lebih terkondensasi, dan mulai memancarkan cahaya putih bercahaya di dalam tubuhnya. Jun Mo-sie tidak pernah mengantisipasi kejadian ini, tetapi meridian tubuhnya tidak dapat mengendalikan gelombang aura yang tiba-tiba dan besar ini, dan rasanya seolah-olah itu akan meledak bersama dengan bagian tubuhnya yang lain. Dalam hati dia sangat terkejut dengan gelombang aura ini, dan bisa mengantisipasi bahaya yang dia hadapi saat ini. Jun Mo-sie telah mendengar suara puk-puk untuk beberapa waktu sekarang, yang disebabkan oleh derasnya aura di dalam meridiannya. Tetapi kengerian yang paling tidak dapat dijelaskan dari situasinya saat ini adalah bahwa dia masih tidak dapat menghentikan pagoda Hongjun dari berputar karena dia tidak dapat melepaskan energi tubuhnya dari pagoda. Lalu tiba-tiba, pagoda Hongjun menyatu menjadi satu, dan menjadi tak terpisahkan. Little White merengek dengan gembira, dan keempat cakarnya dengan kuat menempel di dada Jun Mo-sie. Bahkan, perut dan mulutnya pun menempel di tubuh Jun Mo-sie, sementara matanya tertutup dan wajahnya memancarkan ekspresi kepuasan yang ekstrim, senang dengan aura yang melonjak di dalam tubuh Jun Mo-sie. Dia benar-benar anak yang baik, dan benar-benar memberiku aura yang begitu murni. Pria yang baik, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Semua ini terjadi di dalam tubuh Jun Mo-sie. Tidak ada yang menyadarinya kecuali Jun Mo-sie dan Little White karena orang luar hanya bisa melihat senyum misterius di wajah Jun Mo-sie. Namun, saat momentum pagoda Hongjun terus meningkat, itu mulai mencapai tingkat yang benar-benar aneh, dan Du Gu Xiaoyi dan saudara laki-lakinya mulai merasakan sesuatu yang aneh, hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kedelapan dari mereka merasakan hal yang sama. Meskipun Jun Mo-sie duduk tepat di depan mereka semua merasa seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya. Seolah-olah meskipun dia hanya di depannya, dia masih fantasi, tidak nyata, seperti massa udara tipis. Meskipun dia nyata, hidup, dan dalam jangkauan lengan, mereka merasa bahwa mereka mungkin masih belum bisa menyentuhnya, dan tiba-tiba mereka berlima mulai merasa seolah-olah sedang bermimpi. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Dia seperti bulan sore. Dalam jangkauan, namun tak terjangkau. Sukar dipahami. Bersamaan dengan itu, Jun Woo, yang duduk jauh dari mereka, menegang alisnya dan mengeluarkan 2 sinar cahaya yang tajam dan intens. Menjadi ahli Sky Swan, dia dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh Jun Mo-sie sejak Jun Mo-sie mulai perlahan mendistribusikan aura ini ke dunia luar karena dia tidak dapat menyimpannya di dalam tubuhnya. Meskipun langit musim gugur tampak sepenuhnya menutupi kediaman Jun, aura yang beredar di atmosfer menimbulkan badai yang tak terlihat. Meskipun badai ini tidak terlihat dengan mata telanjang, namun tekanan badai ini mulai menumpuk di atas kediaman Jun dan mampu menimbulkan bencana yang merusak. Langit di atas tidak menunjukkan jejak angin, tapi tanaman dan pepohonan di dalam halaman Jun masih berterbangan di tiup angin badai yang tak terlihat ini. Dan tubuh Jun Mo-sie adalah pusat dari tornado ini. Semua serangga dan makhluk lain dari bentuk kehidupan yang lebih rendah telah terdiam karena kedalaman jiwa mereka memperingatkan mereka tentang bencana yang akan datang ini, dan mereka semua dapat merasakan bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Jun Woo sudah menyadari ancaman bencana yang akan datang, meskipun yang lain tidak bisa. Bertindak tegas, dia menggunakan kedua tangannya untuk melompat dari kursi roda, dan praktis terbang ke 8 tamunya hampir seperti elang. Bang 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 bang. Dia memukul 8 kali, dan mengejutkan 8 bersaudara itu dalam sekejap. Tidak ada seorang pun di delegasi Du Gu yang cocok untuk kecepatan dan kekuatannya,
pada kenyataannya, mereka bahkan tidak mampu bereaksi terhadap serangannya. Kemudian, Jun Wuyi dengan cepat melemparkan tubuh mereka ke dalam tumpukan, dengan Dugu Xiaoyi di atasnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tubuh mereka dengan tangan kosong. Dia sudah berterima kasih kepada bintang-bintangnya karena dia cukup mampu melakukannya, dan merasa bahwa semua kerja keras hidupnya tidak sia-sia karena berat gabungan dari 8 saudara kandung itu hampir 2000 kilogram. Kemudian, dia segera berbalik, dan berlari keluar dari halaman Junmo Xie sambil membawa tubuh mereka.